Shalom Kingdom Community Rock Surabaya. Kita berjumpa lagi dalam sesi Kingdom Community Message. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya tentunya semuanya di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Amin. Tetap percaya apapun yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, Tuhan pasti tetap menolong kita. Tuhan baik buat kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, minggu ini kita sangat diberkati Tuhan lewat pesan firman Tuhan tentang know the purpose, mengetahui tujuan. Yang tentunya disampaikan oleh Gembala Senior kita tercinta, Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana minggu kemarin. Dan untuk mengawali materi komsel kita minggu ini, Bapak Ibu Saudara silakan ngobrol-ngobrol sebentar tentang apa jadinya sebuah perlombaan lari tanpa garis finish. Kira-kira seperti apa? Kalau saya membayangkan tentunya dalam keadaan lelah ya, kita berlari tetapi tidak ada garis finish, tidak akan berhenti perlombaannya, sangat melelahkan. Dan ayat acuan dari Kingdom Community Message minggu ini terdapat di kitab Ibrani pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, yang juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Wow, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlombaan lari tanpa garis finish itu adalah gambaran yang menggambarkan kehidupan kita kalau tanpa tujuan. Sangat melelahkan. Berlari, lelah ya, tanpa ada tujuan. Sebab itu penting sekali kita untuk mengerti apa yang menjadi tujuan dari kehidupan kita. Termasuk waktu kita mengalami penderitaan. Tujuannya apa sih kita mengalami ini? Mari kita lihat dari Yesus Kristus Tuhan kita melalui ayat bacaan Alkitab kita tadi. Jelas dikatakan bahwa Yesus pun mengalami penderitaan. Tidak ada mahkota kemuliaan tanpa mahkota duri. Ada dua kata Bapak Ibu dalam bahasa Inggris yang memiliki arti yang tentunya berbeda, tetapi kalau didengar itu hampir mirip. Kata pertama adalah crown, mahkota kemuliaan, dan clown, badut. Saya percaya kita semua tidak mau menjadi clown atau badut yang setiap hari seumur hidup ditertawakan, menjadi bahan tertawaan. Iya ya. Nah, saya justru percaya bahwa kita semua mau menjadi crown, kemuliaan. Sebab itu Bapak Ibu jangan menolak suffering, penderitaan, karena melaluinya kita akan mendapatkan kedewasaan, pendewasaan, kemuliaan, penyempurnaan, dan pengudusan kehidupan kita. Nah, dari hal ini kita akan belajar bersama-sama. Ada 4 hal dalam kehidupan Yusuf yang dilihat dari kitab Mazmur pasal 105. Yang pertama, Yusuf, orang yang dipilih Allah. Yang kedua, krisis, mengalami penderitaan. Yang ketiga, karakter, proses pendewasaan. Dan yang keempat, karisma, menyatakan Kristus melalui kehidupan kita. Kalau yang pertama, kita bisa lihat di ayat yang ke-6 dari Mazmur pasal 105. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Bapak Ibu, Yusuf adalah orang-orang pilihannya. Dan tidak hanya Yusuf, kita juga termasuk adalah orang-orang pilihannya. Dan orang pilihannya bukan berarti tidak mengalami penderitaan. Kita pasti juga mengalami penderitaan. Tapi yang terpenting adalah pastikan kita mengetahui dari penderitaan yang Tuhan izinkan itu, apa maksudnya di balik semuanya itu. Nah, yang kedua, krisis, mengalami penderitaan, ayat 16 sampai ayat 17.
Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Dia dijual menjadi budak. Dia mengalami penderitaan, mengalami krisis. Bapak Ibu, kalau kita diizinkan menghadapi krisis, itulah kesempatan untuk mengalami kuasa Kristus yang luar biasa dalam kehidupan kita tentunya. Hal yang ketiga, karakter. Proses pendewasaan di ayat 18, Bapak Ibu, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. He was laid in chains of iron and his soul entered into the iron. Dalam versi Amplified Bible, ini dikatakan bahwa jiwanya masuk ke dalam besi. Apa artinya? Artinya pembentukan karakter yang dialami Yusuf ini sungguh luar biasa. Menggambarkan pembentukan karakter yang dialami Yusuf. Ketika Yusuf mengalami krisis, dia menjadi real man, yaitu pribadi yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Tidak perlu cengeng, hadapi krisis itu dan lewat pendewasaan akan menjadikan kita menjadi real man, real woman. Wow, luar biasa. Yang terakhir, yang keempat, karisma, menyatakan Kristus melalui kehidupan kita. Ayat 19, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Yusuf tampil di istana raja, Bapak Ibu, dan dia bisa mengartikan mimpi. Dia punya karisma, tapi yang paling penting adalah kiranya karisma itu tidak membawa kita kepada kesombongan. Sebab kita tidak sedang menampilkan diri kita sendiri. Kita sedang menampilkan kehidupan Kristus, Christ likeness. Amin. Tentunya melalui kehidupan kita. Semua proses inilah yang membawa Yusuf mendapatkan crown dalam kehidupannya, yaitu sebagai orang kedua di Mesir setelah Firaun tentunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Kristus yang maha sempurna harus mengalami penyempurnaan melalui penderitaan. Demikian juga kita, umat pilihannya. Beberapa pertanyaan yang bisa didiskusikan di dalam Komsel. Yang pertama, krisis atau pergumulan apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Sharingkan, saling doakan ya. Kemudian karakter apa yang Tuhan lagi bentuk dalam kehidupan kita melalui penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, komitmen apa yang harus kita miliki supaya kita mengerti tujuan Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan dalam kehidupan kita. Yes. Selanjutnya, setiap anggota Komsel silakan saling mendoakan supaya Tuhan memberikan hikmat dan kesabaran tentunya, sehingga penderitaan, krisis, pergumulan yang dialami membentuk kita menjadi lebih dewasa. Ada juga pokok-pokok doa yang ada di sana, bisa didoakan juga ya. Dan tentunya saat ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Meskipun hari-hari ini kami mengalami krisis, kami mengalami penderitaan, kami mengalami kesakitan, tapi kami percaya Tuhan, kami berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami boleh melihat semuanya ada tujuan Tuhan izinkan untuk kami alami ini. Sebab itu kami minta hikmat daripada Engkau. Berikan kesabaran buat kami untuk melalui hari-hari kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh melihat, oh tangan Tuhan yang berkuasa itu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami yang mau berkomsel. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, apapun keadaan kita saat ini, mari pahami, krisis adalah kesempatan kita mengalami Tuhan. Jangan takut, Tuhan mengasihimu. Selamat berkomsel. God bless you all.